Ya jawabannya lagi karena OF itu nggak ada aplikasinya di App Store ataupun Google Store. Dia independen di website-nya sendiri, jadinya dia nggak perlu bagi-bagi penghasilan ke Apple ataupun Google, yang biasanya motong 30%. Jadinya ini bikin OF ini lebih fleksibel untuk kasih penghasilan lebih kepada para kreatornya. Terus kalau lu nanya, ya udah kenapa YouTuber gak banyak yang pindah ke OF aja kalau duitnya banyak di OF gitu ya? Jawabannya lagi karena OF itu isinya mah mayoritas orang mau nyari konten dewasa dan bukan video-video edukasi. Pun ada edukasi, ya edukasinya mungkin di satu segmen doang, yaitu soal kulit paling gitu kan. Makanya atlet-atlet terkenal itu lebih prefer ke OF dibanding platform lain karena revenue-nya jauh lebih kencang. Konten yang mereka produksi nggak harus lebih banyak juga karena setiap lu mau nikmatin lu harus bayar. Sehingga kalau misalnya lu bisa dapetin 1.000 member aja gitu ya di OF dengan biaya langganan $10 per bulan, lu sebulan udah bisa dapat lebih dari $8.000 alias 150 jutaan. Itu kalau 1.000, gimana yang mereka-mereka yang udah gede-gede banget subscribernya. Misalnya 20.000 gitu ya lu kaliin aja sendiri gedenya kayak apa. Terlebih lagi OF itu nggak perlu promosi gila-gilain kayak sosmed lain gitu, mereka nggak perlu keluarin cost itu OF ini. Karena banyakan orang-orang terkenal yang punya OF pasti kan punya Instagram, punya Facebook dan lain-lain. Dan mereka biasanya tinggal kasih link OF mereka di bio atau dimanapun yang bisa masukin link. Dengan gitu orang-orang atau fans-fansnya bisa langsung masuk ke OF mereka tanpa OF-nya sendiri yang promosi keluar. Jadi yang promosin ya justru kreator-kreatornya sendiri langsung. Ini dia kenapa OF itu ya bisa ngasih bagian besar banget ke kreatornya karena mereka tidak perlu ngiklan gitu. Pun OF misalnya harus keluar uang, mereka paling keluar duitnya tuh buat sponsorin tim-tim olahraga, tim sport gitu. Makanya kenapa topik atlet dan OF ini jadi kenceng karena memang OF ini mulai fokus ngesponsorin tim-tim sport ini. Karena kalau ngomongin sport ini kan industri yang cukup sustain, tahan badai, loyal banget orang-orangnya dan exposure-nya juga kenceng banget. Tujuannya sponsorin tim-tim olahraga ini juga nggak lain adalah untuk narik para atlet lain untuk nyoba make OF dan promosin OF ke para fansnya gitu, yang loyal tersebut. Sehingga traffic OF itu makin lama makin besar tentunya dan makin gak butuh investor gitu kan di platform ini. Jadi kalau ditanya lagi ke premis utamanya kenapa atlet banyak yang masuk ke OF, pertama adalah karena tentu penghasilan atlet benar-benar tergantung musim hidup mereka, skill mereka.